Bapak, Ibu guru semua. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya Siti Halimah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis, pengajar di SD yang 1 Saringtaman, akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sama dengan CGP yang sebelumnya mungkin ya, karena di sekolah ini ada 3 CGP. Sama saja, intinya pasti sama saja, materinya juga sama, yaitu tentang penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah. Ada beberapa konsep dari inti budaya positif tersebut. Budaya positif adalah budaya yang ada di sekolah, di setiap sekolah, tentunya harus dikembangkan karena dari budaya positif tersebut akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah tersebut. Dari konsep inti budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pada materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sesuai dengan prinsip dasar pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila, juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana kita harus selalu melaksanakan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kodrat zamannya pada saat sekarang. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata berdiferensiasi. Jadi pada pembelajaran saat ini kita harus bisa memahami apa kebutuhan dari para peserta didik kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap semua para peserta didik, tapi harus memperhatikan apa kebutuhan mereka. Karena kita tahu cara pembelajaran mereka, cara pemahaman mereka pasti berbeda-beda sesuai dengan kodrat dari dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap mereka. Kita harus lihat si anak itu menitik beratkannya kemana, apa bakat-bakat yang mereka punya, apa nilai-nilai yang lebih mereka tonjolkan, karena dari mereka itu pasti memiliki bakat-bakat sendiri. Ini beberapa nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama yaitu apa Bapak Ibu? Beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya dari semua sikap-sikap para peserta didik harus mencerminkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah dasar yang paling penting pada profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu mandiri. Mereka harus benar-benar mandiri. Jadi kita itu tidak memberikan tekanan, tidak memberikan tugas atau memberikan sesuatu hal, tapi kita menuntun, membimbing sehingga si anak menemukan sendiri apa pembelajaran apa, esensi apa yang kita berikan kepada mereka. Yang ketiga yaitu bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini ada 4 teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah ini sudah sesuai dengan keadaan kita di lapangan, bahwa kita itu harus mengontrol murid? Guru itu murid itu harus sesuai dengan apa yang kita mau? Tidak. Nah, jadi benar sekali kita tidak bisa mengontrol murid,
tapi kita hanya membentuk apa yang muncul dari si murid tersebut, sehingga muncullah sikap-sikap budaya-budaya positif yang nanti muncul dari murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan yang kita berikan itu yang positif itu bersifat efektif, ya. Tapi ada sesuatu hal yang menurut kita positif, tapi belum tentu di anak itu menjadi positif, karena di anak itu bisa saja si anak melakukan tapi dengan keterpaksaan, sehingga yang muncul seperti apa? Apakah nanti suatu saat mereka akan melakukan hal seperti itu lagi, Bapak Ibu? Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak meskipun menurut kita positif, karena belum tentu di anak itu menjadi positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Justru dengan memberikan kritik membuat si anak merasa bersalah akan menurunkan perasaan diri peserta didik. Mereka akan memiliki karakter yang lemah, karena kita seolah-olah membuat mereka merasa bersalah, jadi kepercayaan dirinya itu tidak muncul. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita bisa memberikan wejangan-wejangan, sesuatu hal yang positif, tapi tidak berhak memaksa, karena sesuatu yang terpaksa itu tentu tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan pada nantinya, tetapi mereka melakukan hal karena ada peraturan itu, karena ada dorongan kepaksaan itu. Nah, dari mispersepsi tersebut maka muncullah stimulus respon dan teori kontrol. Ini adalah muncul dari perubahan paradigma yang muncul dari stimulus respon tersebut. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Pada dasarnya justru kebutuhan kita berbeda-beda. Begitulah pula pada peserta didik. Peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dari gaya belajarnya, dari kodrat alam dari dirinya yang dibawa dari lahirnya, tidaklah sama. Ada yang muncul di olahraga contohnya, ada yang munculnya di seni, ada munculnya dalam ilmu pasti matematika atau seperti hal itu. Maka kita harus bisa memfasilitasi mereka sehingga kita bisa memunculkan hal-hal yang menonjol dari mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka dapatkan dan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Pada dasarnya setiap orang justru memiliki gambaran yang berbeda. Kita juga bisa melihat orang-orang itu dengan sifat-sifat yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua orang dan semua murid yang kita ajarkan di dalam kelas. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi justru pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain, pendapat orang lain. Justru kita harus menghargai, menghormati perbedaan yang ada di sekeliling kita. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus yang semestinya semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun seseorang melakukan hal yang salah atau melakukan hal yang negatif di luar dari peraturan atau di luar dari keyakinan kelas, pasti mereka memiliki tujuan. Karena setiap manusia, setiap peserta didik memiliki kebutuhan mereka masing-masing. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa merubah orang lain kalau kita sendiri tidak bisa merubah diri kita sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir menang
menang. Jadi dipandang sesuatu hal yang positif, tidak menganggap orang lain kalah, menganggap orang lain rendah, atau menganggap orang lain di bawah kita. Tapi kita harus bisa berpikir bahwa orang lain justru lebih dari kita, orang lain memiliki posisi yang sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa menganggap orang lain itu negatif. Yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang seterusnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin kita yang harus diterapkan kepada peserta didik harus tidak atau di luar karena adanya imbalan, penghargaan ataupun hukuman. Jadi mereka harus benar-benar muncul dari keyakinan dirinya sendiri, sehingga walaupun adanya atau tidak adanya aturan atau keyakinan, mereka tetap melaksanakan perilaku-perilaku yang mencerminkan budaya disiplin. Maka kita sebagai pendidik akan dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri tersebut, mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi perilaku-perilaku yang mereka tonjolkan tersebut, yang mereka lakukan tersebut berasal dari diri sendiri, dorongan dari mereka, bukan atas paksaan karena adanya hukuman ataupun ancaman. Jadi walaupun kita tidak memberikan hukuman pada suatu kesalahan, mereka akan merasa sendiri, oh berarti yang saya lakukan itu salah. Mereka menyadarinya sendiri, sehingga mereka lebih memiliki pembelajaran yang lebih berharga. Nah, dari disiplin-disiplin tersebut mencerminkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, berlaku kepada semua orang, kepada semua peserta didik. Di bawah ini ada contoh-contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa, ada berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian dari yang kedua yaitu IBO Primary Years program PYP, sama saja isinya tentang toleransi, tentang rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Dan yang terakhir dari keterampilan hidup atau life skills yaitu dapat dipercaya, lurus hati atau baik hati, tidak menganggap orang lain itu salah, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi dari contoh ketiga ini kita bisa menyimpulkan sifat nilai-nilai kebajikan tersebut semua itu bisa muncul karena muncul dari budaya-budaya positif yang kita tonjolkan. Dari kita membimbing anak sehingga si anak itu muncul dari hatinya sendiri sehingga muncul nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan muncul dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Banyak sekali jenis-jenis kebutuhan dasar manusia, dan termasuk oleh kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup.
seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, dari kebutuhan bertahan hidup ini itu adalah sesuatu hal yang pokok. Karena kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan bertahan hidup ini, kita lihat saja. Contohnya kita memiliki anak peserta didik, kalau di kelas itu ada yang hilang pensil, ada yang hilang penghapus. Apakah Bapak Ibu pernah menemukan kasus seperti itu? Nah, sering. Yakin yang mengambil penghapus pensil tersebut pasti teman-teman mereka sendiri. Lalu apa yang mendasari mereka melakukan hal itu? Ada yang ingin perhatian, terus karena tidak punya, berarti mereka membutuhkan. Mau membeli, mereka tidak punya uang, pada akhirnya mereka mengambil punya teman. Jadi itu mereka melakukan kesalahan tersebut karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak tercukupi. Jadi mereka lah mengambil jadinya penghapus punya temannya, pensil punya temannya, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jika hal ini tidak terpenuhi, sama saja akan muncul sifat-sifat atau perilaku-perilaku pada peserta didik seperti yang tadi Pak Alek bilang, mencari perhatian gurunya. Udah bima nyenak pensil teh, padahal pada di bumi teh gaduh, malah hoyong we. Nah, supaya begitu ogenya, jangan tidak semua kesalahan yang mereka lakukan itu karena tidak memiliki atau karena bertahan hidup, tapi ada juga karena kurangnya kasih sayang, sehingga mencari perhatian dari gurunya dan dari temannya. Yang ketiga, penguasaan, mencakup pada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi yang pada kebutuhan dasar yang ketiga ini lebih ke aku, abdi. Kadang mereka ada yang di rumahnya itu seperti dikucilkan. Contohnya jadi seperti yang tidak, anak yang tidak dianggap. Nah, jadi di sekolah itu mereka ingin tampak, abdi teh aya, ini aku. Jadi kadang mereka membuat onar, mengejek teman, berbuat jahat kepada temannya, menjadi teman karena ingin diakui. Karena ada kebutuhan dasar penguasaan. Meskipun itu padahal negatif, yang penting mereka dianggap ada, diakui keberadaannya. Yang keempat, kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dari dirinya. Anak memiliki jiwa kebebasan. Kita tidak bisa mengontrol anak sakohoyo kurang. Ya. Jadi pasti pada saat belajar saja, kalau si anak sudah merasakan bosan atau jenuh, pasti mereka melakukan hal-hal yang yang sudah di luar nalar kita, berlari-larian, keluar kelas, gaduh dan sebagainya, karena mereka merasa terkungkung di kelas itu, sudah bosan, sehingga mereka ingin kebebasan. Nah, yang terakhir, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi pada saat pembelajaran tentu kita tidak bisa monoton begitu saja ya. Jadi kita harus membangkitkan kesenangan dari peserta didik. Harus diselingi dengan bernyanyi atau belajar dengan role play, sehingga mereka memberi makan keinginan bermain mereka, tapi tetap dalam proses pembelajaran. Nah, dari kebutuhan 5 dasar tadi muncullah motivasi perilaku pada manusia. Ada 3 macam jenis motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 motivasi ini muncul dalam diri kita. Seperti yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku bisa muncul karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh,
Seorang anak, siswa datang ke sekolah secepatnya, tepat waktu, karena takut dihukum. Contohnya, karena kalau terlambat sok dipiwarang bersihan WC, atau pamit terlambat sok didenda. Contohnya, ada perilaku macam seperti itu. Jadi perilaku muncul karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, seorang guru menerapkan hal seperti ini. Yang bisa mengerjakan soal dari ibu akan mendapatkan permen. Nah, jadi muncul di peserta didik, oh, abdi hoyong permen. Jadi lamun abdi hoyong dipasihan permen ku ibu guru, berarti abdi kadang ngajawab soal, kadang kapayun. Nah, si anak berlomba supaya bisa, supaya ke depan. Nah, jadi itu karena muncul ada imbalan. Nah, hal ini bagus, tapi bagaimana kalau imbalan itu tidak ada? Di saat kita permennya habis, si guru cuma bawa permennya 10, sedangkan anak yang bisanya ada 12 orang, berarti kan ada 2 orang yang tidak mendapatkan permen. Nah, jadi perilaku seperti itu juga tidak sepenuhnya benar. Jadi tidak harus semua perilaku itu diberikan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu mah muncul dari dirinya sendiri, bukan karena kehendak orang lain. Nah, dari ketiga motivasi tersebut, nah maka dibedakan ada motivasi eksternal yang muncul dari luar, yang poin pertama dan yang poin kedua tadi, dan motivasi internal atau intrinsik yang muncul dari dalam peserta didik itu sendiri. Itu, nah jadi yang paling muncul di peserta didik nah, jadi yang paling berkesan, yang paling bisa mengena di peserta didik itu karena harus adanya motivasi internal, intrinsik yang muncul dari diri sendiri. Kalau sudah muncul dari dalam dirinya sendiri, maupun ada perintah dari orang lain, ada larangan dari orang lain, tidak akan mengubah keputusan dalam dirinya. Kalau mereka percaya bahwa yang saya lakukan benar, pasti akan mereka lakukan. Berbeda kalau karena adanya yang tadi, karena adanya hukuman atau imbalan, karena adanya penghargaan, karena adanya hadiah, adanya bintang. Nah, itu akan hilang motivasi tersebut, karena motivasi eksternal itu bisa muncul, bisa tidak. Nah, yang tadi ya, masih dengan motivasi internal. Nah, dari ketiga motivasi tadi, jika ada anak yang melakukan kesalahan, tentunya akan muncul ketiga jenis hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga jenis ini ada memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama adalah hukuman. Pada hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, ada siswa kesiangan. Coba, jenis hukuman apa yang biasanya kita lakukan pada siswa yang kesiangan? Nah, berdiri di depan kelas, kesiangan keringanan, sok tadi di depan kelas. Nah, apakah itu kita rencanakan? Tidak, tapi muncul secara tiba-tiba. Kita kesal melihat anak kita kesiangan, maka muncullah hal-hal yang tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa dan apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi si murid terang pada dihukum di payun. Kadang-kadang biasanya anu kasihan teh dipiwarana gulungan sampah. Kadang-kadang disuruh membersihkan WC. Tapi abdi mah tadi dipiwarana tatih di depan kelas karena tidak direncana sehingga anak tidak dilibatkan, jadi tidak tahu hukuman apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Jadi kita guru yang berperan kalau beri hukuman. Si anak kan tidak berperan, hanya melaksanakan hukuman yang diperintahkan. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik dan psikis. Seperti tadi berdiri di depan kelas, berarti hukumannya fisik ya. Nah, selain fisik, si anak kan pasti akan merasakan malu sama teman-temannya karena berdiri di depan kelas. Jadi
bukan hanya fisik tapi psikis juga kena pada murid kita. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi memiliki ciri yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau konsekuensi mah masih terencana, ada kesepakatannya. Contoh seperti ini. Pokoknya kami ayah buka siangan meresan buku di belakang kelas contohnya. Atau kalau ada murid yang bel istirahat berbunyi tapi masih di luar, bersihkan sampah di halaman. Nah itu konsekuensi. Terus si anak menyepakati, yang kita ajukan si anak menyepakati, itu termasuk konsekuensi. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor. Nah di konsekuensi ini kita pasti memonitor, memantau si anak tersebut, sehingga kadang hal tersebut muncul keterpaksaan. Dari kalau betah kelas enggal-enggal udah siap gulungan sampah, jadi bel berbunyi teh kadang enggal-enggal betah kelas. Contohnya seperti itu. Nah yang ketiga, restitusi. Pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pada proses restitusi ini, si anak tidak diberikan hukuman secara langsung, tapi si anak mencari kesalahannya sendiri dan memecahkan solusinya sendiri. Jadi kita tidak memberikan hukuman, tidak menawarkan apapun, tapi kita menuntun apa yang terjadi. Contohnya ada si anak yang datangnya kesiangan ke kelas, bel sudah berbunyi. Apakah kita bijak kalau langsung menghukum mereka? Tidak, tapi kita harus bertanya, kenapa anak tersebut kesiangan? Karena bisa saja dia kesiangan karena membantu ibunya yang sedang sakit contohnya, atau membantu ayahnya mengerjakan sesuatu hal, atau di jalan mengalami hambatan, jatuh, atau membantu orang lain. Jadi kita tidak tahu perjalanan si anak dari rumah ke sekolah apa yang mereka temukan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak secara langsung, tapi kita bisa harus menanyakan dulu apa yang menjadikan alasan dia terlambat. Tapi meskipun dia memiliki alasan, si anak juga harus diberikan atau dibimbing untuk mendapatkan solusi. Jadi karena setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa Bapak Ibu? Keyakinan bukan peraturan. Nah, kalau keyakinan itu muncul atas kesadaran sendiri, berbeda dengan peraturan. Contoh, di sekolah kita sudah ada peraturan. Kalau hari Jumat harus memakai busana muslim, itu peraturan. Berarti yang tidak memakai busana muslim akan mendapatkan konsekuensi. Tapi berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan mah ada kesepakatan antara guru atau pihak sekolah dengan peserta didik, sehingga munculnya dari dalam sendiri, dari kesadaran peserta didik itu sendiri. Pembentukan keyakinan kelas. Sifatnya yang pertama, pernyataannya bersifat universal atau menyeluruh. Jadi dalam keyakinan kelas harus bersifat universal, tidak bisa pada suatu kelompok atau sebagian orang saja. Contoh, ada keyakinan kelas seperti ini. Memakai kerudung berwarna putih kalau hari Senin. Apakah hal tersebut berlaku bagi murid laki-laki? Tidak. Nah, jadi pada keyakinan kelas harus berlaku untuk semuanya. Jadi apa yang paling tepat? Memakai seragam sesuai aturan. Nah, jadi harus bersikap lebih universal. Yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi dalam kalimat yang positif. Kalau kalimat positif tentu membangkitkan hal positif dari dalam diri kita. Kalau kalimat yang negatif, justru si anak
lebih akan melakukan ke hal yang negatif. Contohnya kalimat negatif seperti jangan berlarian di dalam kelas. Di dalam otak si anak pasti muka bayang nate berlarian, lulumpatan ke si anak nate. Tapi bisa diganti hal tersebut, keyakinan kelas tersebut dengan kalimat positif. Seperti apa Bu? Kalau jangan berlarian di dalam kelas, kalimat positifnya seperti apa? Tertib di dalam kelas. Nah, jadi si anak teh di memori nanti tertib. Jadi si anak teh akan tertib di kelas. Bukan berarti harus duduk manis, tidak boleh tengok kanan tengok kiri, tidak. Tapi sesuai dengan porsinya. Di mana guru sedang menerangkan, mereka memperhatikan. Di mana guru memberikan pertanyaan, mereka menanggapi. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas seperti hal yang tadi. Dan yang terakhir, memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi keyakinan kelas harus mencerminkan motivasi dari dirinya sendiri, karena otomatis kan keyakinan kelas ini mereka yang buat. Jadi tentu saja itu merupakan hasil dari keyakinan mereka sendiri. Nah, dari keyakinan kelas tadi maka akan muncul segitiga restitusi. Karena tentu saja dari keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru dengan para peserta didik kita, pasti akan ada saja yang melanggar contohnya. Maka muncullah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di mana mereka melakukan kesalahan, mereka menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat dan mereka memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak terulang kembali. Ada 3 langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dari kesalahan mereka yang telah mereka perbuat, kita tidak bisa menjadi langsung, tapi supaya si anak tidak kaget. Biasanya kita kan kalau ada anak yang melakukan kesalahan lalu kita panggil langsung gitu, naon kesalahan anak? Apa yang kesalahan yang telah kamu buat? Pasti si anak akan kaget, rewas aya, tidak akan ada penyelesaian. Maka harus ada menstabilkan identitas, distabilkan dulu si anak teh, ya, diberikan penguatan dulu bahwa semua orang, semua siswa pasti melakukan kesalahan. Tapi, nah di sana kita memberikan hal-hal positif mengenai hal yang tadi mereka lakukan bahwa itu tidak benar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, baru pada hal yang kedua ini kita memasukkan kalimat bahwa meskipun semua orang melakukan kesalahan, tapi tetap saja yang namanya kesalahan adalah kesalahan, haruslah mendapatkan konsekuensi atau harus bisa berubah menjadi yang baik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jika masih anak sudah menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, maka masuk ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang akan mereka lakukan agar kesalahan tersebut tidak dilakukan lagi. Jadi kita tidak memberikan solusi langsung, tapi si anak menemukan solusinya sendiri. Nah, dari kesalahan-kesalahan anak dari segitiga restitusi tadi, maka muncullah 5 posisi kontrol seorang guru kita, ya. Jadi sini posisinya adalah kita seorang guru, di mana kita menemukan kesalahan-kesalahan atau anak-anak yang melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Yang pertama, posisi penghukum. Seperti apa, Bu? Pak, posisi penghukum itu? Siga tadinya, mami kasianan ditatihkeun di depan kelas. Upami aya anak anu nyolong, contohna anu mengambil pensil, mengambil penghapus, diberi hukuman. Keluar di kelas contohnya. Nah, itu posisi penghukum. Pada posisi penghukum biasanya guru lebih tegas. Pokoknya namanya budak salah, kudu dihukum.
nah itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada pembuat merasa bersalah, biasanya si guru bertindak lebih lembut, tidak berkata dengan kasar. Jadi si anak teh dipepet bahwa dia teh bersalah. Si anak merasa dirinya bersalah. Itu baik pada suatu sisi. Tapi pada sisi yang lain akan muncul rasa rendah diri. Asa bener abi teh salah. Nah, seperti itu. Jadi ada sisi baik, ada sisi tidak baiknya juga. Pada posisi ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Pada posisi ini kita memposisikan diri bahwa kita adalah teman mereka. Mereka bisa mencurahkan, meluapkan apa yang mereka temui, apa kesulitan mereka terhadap kita. Kadang posisi teman itu baik, ya kita bisa memahami, bisa mengerti kesulitan anak, kesulitan peserta didik. Tapi minusnya, hal tidak baiknya, si anak akan tidak mandiri kesannya, terus tergantung kepada kita. Kadang kita dianggap benar-benar seperti temannya, kadang tidak ada rasa menghargai, menghormati mereka juga sudah kurang. Jadi pendak menjalankan saya hello, seenaknya asa kare rencangan, ngelunjaknya itu negatifnya dari posisi kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Pada posisi ini guru jika ada anak yang melakukan kesalahan, di sini si guru bersikap lemah lembut, terkesan memberikan solusinya langsung. Contohnya seperti ini. Jika ada anak yang mencuri pensil tadi, terus si pensilnya terus dianggo, tos pondok. Nah, di posisi pemantau biasanya guru tos meser deui pensil nu baru gentosan. Jadi pada posisi pemantau, si guru memberikan solusi sendiri. Jadi anak tidak menemukan solusi, kita yang memerintah mereka. Nah, yang terakhir, posisi manajer, kita sebagai guru menemukan kepada si anak apa yang mendasari mereka melakukan kesalahan, terus dibimbing si anak agar menemukan solusi dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Contohnya tadi si anak sudah mengambil pensil punya temannya. Nah, apakah ditanya si anak kenapa melakukan hal tersebut? Contohnya si anak tidak mempunyai pensil, lalu tanyakan, nah kalau tidak punya pensil harus apa yang dilakukan? Terus hal apa yang dilakukan agar si temannya tidak merasa sakit hati karena pensilnya telah diambil? Jadi kita terus membimbing mereka, membimbing anak yang melakukan kesalahan sampai menemukan solusinya. Jadi dari kelima posisi tersebut, kira-kira posisi mana yang paling tepat kita sebagai guru? Posisi manajer yang kelima. Nah, pada posisi ini posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Jadi pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terus pada posisi ini juga mengacu pada restitusi yang telah tadi kita bahas, sehingga dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada diri murid. Jadi kita membantu si anak menemukan solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan tanpa adanya hukuman atau ada iming-iming hadiah, iming-iming imbalan yang kita terapkan, yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, di sini ada contoh kasus. Contohnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Pada guru yang memiliki posisi kontrol penghukum pasti akan langsung menjadi seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu
mereka langsung dihukum, harus menghormat bendera jika posisi gurunya sebagai posisi penghukum. Jika posisi gurunya sebagai pembuat merasa bersalah, akan muncul kalimat seperti ini. Beberapa kali ibu bapak beritahu kamu, selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, jadi si anaknya merasa bersalah. Oh iya, abi teh salah, terus tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Pada posisi kontrol selanjutnya, dengan kasus yang sama, posisinya sebagai teman. Contohnya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kesannya baik ya, kita tidak menjadi anak, tidak menghukum anak. Tapi jika hal ini terus dilakukan, maka anak juga akan bagaimana? Muasilun pasti akan melakukan lagi. Nah, pada posisi yang keempat, posisi pemantau, akan muncul kalimat seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi pada posisi pemantau, si guru bagaimana? Iya, langsung mengasih solusi bahwa kita harus memberi atribut. Jadi si anak tidak berpikir sendiri solusi apa yang harus mereka perbuat. Nah, tapi pada posisi terakhir, pada posisi manajer, akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, dari kalimat seperti yang saya tampilkan ini akan muncul kesadaran dari peserta didik. Mereka akan menyadari kesalahan mereka sendiri dan mereka akan menemukan solusi apa yang akan mereka lakukan sehingga tidak melakukan hal itu lagi dan akan menjadi pelajaran berharga bagi dirinya sendiri. Nah, lihat ke depannya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Tadi kan ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini Pak? Ada hukuman atau pembuat rasa bersalah? Mari kita lihat. Pembuat rasa bersalah. Jadi si anak teh benar ngerasa bersalah teh karena muncul pertanyaan seperti ini. Saya kecewa. Kalau ada kalimat kecewa pasti itu si anak diberikan rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini pada kalimat ini? Coba kita lihat. Jadi langsung dijudge, tidak pernah benar, selalu salah. Nah itu pada posisi kontrol hukum. Sudah azan asar ya Bu? Dibaca dulu sebentar sambil menunggu azan asar beberapa saat.
lihat posisi kontrol yang selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku pada pernyataan seperti ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bapak Ibu? Memantau atau manajer? Nah, manajer. Jadi kita menanyakan solusi apa yang harus kita lakukan pada kesalahan yang telah mereka buat. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Ya, berarti Bapak Ibu sudah paham. Nah, sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol yang selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi pemantau. Jadi pada pemantauan lebih tegas, tapi lebih levelnya lebih di bawah dari penghukum. Nah, saya sudah melaksanakan contoh penyelesaian kasus dari seorang anak yang tidak melaksanakan pembiasaan. Kan sekolah kita suka ada pembiasaannya Bapak Ibu pada hari Jumat, yaitu pembiasaan duha bersama dan yasin bersama. Nah, Salsabila dia sering tidak mengikuti pembiasaan tersebut. Alasannya bajunya kotor lah, atau lupa membawa mukena lah, seperti itu. Maka saya mulai memanggil Salsabila dan menanyakan apa yang terjadi, terus solusi apa yang akan Salsabila lakukan. Sudah langsung skip saja ya. Nah, ini umpan balik atau testimoni dari Salsabila. Jadi kesimpulannya, kalau kita menemukan kesalahan pada peserta didik, kita tidak boleh langsung menjudge peserta didik tersebut salah, langsung memberikan hukuman, karena pasti si anak akan merasakan takut. Ya, tapi kita bisa memanggil dia, menanyakan alasannya, terus kita juga membimbing, memberikan stimulus apa solusi yang dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka tidak merasa takut. Sebenarnya kalau kita melaksanakan pendekatan secara restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu cukup sekian pemaparan tentang penyebaran budaya positif dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua
Yuk, yang sudah tempel di kertas yang sudah ibu sediakan. Yang tertib, ke depannya yang tertib. Tempelnya yang rapi. Yang sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jangan tertutup sama yang teman, jangan tertutup sama yang teman. Sip. Nempel. Oh iya, dibalik. Ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima, baru 10. Mana lagi? Oke, deh. Dua, tiga, empat, lima. Maaf, masih ada lagi? Ferdi, sekolah lagi. Ya? Sambil menunggu Ferdi, kita baca dulu yang sudah kalian tempel di papan tulis di kertas yang ada di papan tulis. Lihat kesepakatan yang pertama, peraturan yang pertama, tempel. Peraturan yang pertama dari Rahma, dilarang telat ke sekolah. Dilarang telat ke sekolah. Kalian sepakat tidak? Sepakat. Siap. Berarti setiap murid kelas ini, kelas ibu, dilarang datangnya telat ke sekolah. Di jam 7 harus sudah berkumpul di sekolah. Terutama yang pakai piket harus datang ke sekolah lebih awal. Harus piket dulu. Kita catat, dilarang telat ke sekolah. Oke, peraturan yang kedua yang ini sudah. Peraturan yang kedua dari Naira, dilarang buang sampah sembarangan. Setuju tidak? Setuju. Oke, siap. Berarti anak-anak di kelas kita tidak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Di luar ada tong sampah, di dalam ada tong sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang buang sampah sembarangan. Peraturan yang ketiga, tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Dari Keisha. Sepakat tidak? Sepakat. Berarti kalau jajan harus kapan? Pas istirahat. Pagi-pagi pas datang ke sekolah jangan dulu jajan. Apalagi kalau menunggu bel masuk, jangan dulu jajan. Jajannya harus nanti pas istirahat. Tidak boleh jajan sebelum jam istirahat. Sip, dari Keisha udah. Peraturan yang keempat dari Agnia, tidak boleh berisik. Sepakat tidak? Sepakat. Berarti di kelas kita kalau ibu sedang menerangkan pembelajaran, kita sedang belajar bersama-sama, sedang
membawa mainan ke dalam ke kelas. Terus yang ketujuh, yang ketiga nih dari Lydia, dilarang membawa makanan ke dalam kelas. Sepakat tidak? Sepakat. Berarti makanan harus dihabiskan di mana? Di luar. Kalau dia sudah berbunyi, makanan masih ada, simpan. Kalau tidak simpan, habiskan dulu, baru masuk. Tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas, kecuali minum. Kalau minum dibolehkan, karena yang namanya haus ya tidak bisa dicegah. Nanti dehidrasi tubuh kita. Kalau minum mah boleh, kalau makanannya tidak boleh. Jadi yang nomor 7 tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Nah, ini diantaranya peraturan-peraturan dari kalian yang harus ditaati oleh semuanya. Tapi lihat di sini. Di sini masih ada kata dilarang, dilarang, tidak boleh, dilarang, tidak boleh. Berarti ini masih dalam kalimat negatif. Nah, kalau dalam kalimat negatif, kesannya nanti kalian merasa terpaksa melaksanakannya. Jadi tidak dari hati kalian sendiri, kita harus merubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Kan kita harus positif thinking. Jadi anu kayak kata yang negatif itu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya, upami positif, kalimat positif. Karena yang buat nanti ya anu baik-baik. Nah itulah harusnya dalam apapun kita harus membuat dalam kalimat positif. Coba dari yang kalimat yang pertama, baca kalimat yang pertama. Dilarang ke sekolah. Coba kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Oke, Bapak. Datang ke sekolah tepat waktu. Si hebat apa? Datang
membawa mainan ke dalam kelas. Terusnya sebagai balik kanan. Mainan. Coba kalau ke sekolah bawa mainan boleh tidak? Tidak. Jadi mainan disimpan di rumah. Dari sekolah mah tidak boleh membawa mainan. Mainan di sekolah mah yang ada di sekolah saja, gunakan fasilitas yang ada. Kalau ada seperti bola ada yang ada di kelas kayak di sekolahnya tidak mau seperti backles, gambar, aleci, berarti kita tidak boleh dibawa ke sekolah, harus disimpan di rumah. Berarti mainan kalimat positifnya disimpan di rumah. Nah, kita sudah menghasilkan beberapa keyakinan kelas. Yang pertama kita lagi baca. Datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Yang kedua. Buang sampah pada tempatnya. Sepakat? Yang ketiga. Jajan sebelum jam istirahat. Ya, jajan pada jam istirahat. Yang keempat. Tertib di dalam kelas. Selanjutnya memakan makanan yang buat. Yang terakhir mainan sisa di rumah. Oke, jadi dari semua kesepakatan ini, apakah kalian setuju untuk dibuat di kelas? Setuju? Setuju. Oke, itu ketok palu. Berarti dari semuanya ini kalian yang buat, kita bersama-sama yang buat, kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kalau ada yang melanggar berarti ada konsekuensinya. Siap? Nah, ya keyakinan kelas itu. Nah, dari keyakinan yang telah kita buat, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai kebaikan yang mendidik kita menjadi lebih baik. Tadi poin yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nilai kebajikannya disiplin. Dari poin yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Kebersihan bisa, apalagi? Disiplin bisa masuk, karena ini sama apalagi? Tapi ini kebersihan.
Bye.